Halo semuanya, di sini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan authentication menggunakan API di Laravel. Mari kita mulai sekarang. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pergi ke direktori atau folder yang akan menjadi tempat kita menyimpan project Laravel kita. Lalu, kita buat project Laravel dengan kode sebagai berikut. Composer create project Laravel/Laravel nama project versi Laravel. Di sini saya menggunakan Laravel versi 10 yang terbaru. Di bagian versi ini saya mengetik 10 titik bintang yang artinya saya mengambil versi Laravel 10 yang terbaru. Jika kalian ingin menggunakan versi yang lebih spesifik, bisa ditulis saja misalkan 10.1.0. Lalu setelah itu kita tunggu sampai ada application key set successfully. Setelah itu, kita akan buka project yang sudah kita buat dengan kode spasi nama project. Nah, di sini saya menggunakan code editor bernama Cursoria. Kalian bisa menggunakan code editor apapun yang kalian cintai, contohnya Visual Studio Code ataupun Sublime Text. Pertama-tama, kita akan ubah nama database di bagian .env seperti ini. Untuk nama database-nya bisa sesuai dengan keinginan kalian. Lalu, kita pergi ke localhost/phpMyadmin. Lalu, kita akan membuat database baru. Pergi ke bagian New. Lalu di bagian Create Database ini, kita akan mengisi bagian database name dengan nama database kita. Setelah itu, klik Create dan database kita sudah dibuat. Kita balik lagi ke project-nya. Karena kita hanya akan membuat out, maka kita akan membutuhkan migration user saja. Nah, saya akan menambahkan beberapa kolom lagi untuk username dan profil. Untuk username ini nantinya akan berisi username. Dan untuk bagian profil akan berisi path untuk pergi ke halaman profil. Setelah itu, kita akan membuka terminal. Lalu kita akan mengetikkan kode PHP Artisan migrate.2 fresh agar database yang sudah kita hubungkan tadi terisi dengan migration yang sudah kita buat. Setelah ini, kita akan membuat sebuah controller baru dengan kode PHP Artisan make.2 controller, nama controller. Lalu klik enter. Sekarang, kita buat dulu fungsi untuk register dengan parameter request yang dimasukkan ke variabel request. Lalu kita akan memanggil validator yang mensupport Vacades. Lalu _2.2 make request all. Ini artinya saya akan memvalidasi semua data yang dikirim oleh request. Lalu isi dari validasinya menggunakan array dan disesuaikan dengan data yang ada di migration. Kita buat name dulu. Saya ingin name-nya required, yang artinya harus diisi oleh user, dan juga merupakan sebuah string. Lalu selanjutnya adalah username. Saya ingin username-nya required, dan juga string. Lalu memiliki minimal 2 karakter. Maksimal 12. Enggak deh, 16 karakter aja. Dan juga saya ingin si username ini unik. Dan parameternya pertama tabel yang kita buat tadi, dan juga kolom username. Lalu selanjutnya profil. Walaupun nanti kita akan mi-return path-nya, tetap filenya yang akan kita ambil. Sebelum itu required dulu. Lalu tipenya file, mimes, atau ekstensi file yang diperbolehkan. Di sini saya menggunakan JPG, JPEG, dan PNG.
Lalu selanjutnya bagian email. Saya ingin emailnya required juga. Lalu kita tambahkan email, fungsinya ini untuk memvalidasi bahwa data yang dikirim oleh request itu tipenya email. Lalu string, unik, berada di tabel users, dan kolomnya bernama email. Terakhir bagian password. Saya ingin passwordnya required. Tipenya string. Minimal karakternya 8. Dan saya ingin confirmed. Ini artinya passwordnya itu harus terkonfirmasi dengan cara di-input sebanyak 2 kali. Lalu kita akan membuat validasi, jika validatornya fails atau gagal. Maka kita akan mengembalikan respon, dengan format JSON-nya message error. Nah 401 ini kode protokol HTTP request. Ini akan dijalankan jika request yang dikirimkan gagal. Kalau tidak gagal berarti kita buat sesuai request yang sudah user kirim. Kita panggil user model lalu user dan name-nya disesuaikan dengan nama dari request. Lalu username-nya disesuaikan juga. Dan user profilnya, request, profile, store, ini artinya file yang dikirim akan kita simpan. Oh iya ya, sebelum itu kita ke config, lalu ke file system. Di sini hapus bagian storage-nya agar file tidak disimpan di bagian storage. Lalu kita akan mengetikkan kode PHP Artisan Storage _2 link. Nah, sekarang penyimpanan kita pindah ke folder public sehingga bisa diakses oleh banyak orang. Kembali lagi ke bagian controller, di bagian dalam kurung setelah store, saya ingin memasukkan ke folder profil lalu dimasukkan ke folder public yang tadi. Nah, karena tadi kita memiliki folder storage, saya di sini akan menambahkan storage slash. Jadi ini artinya file akan disimpan di folder storage slash profil slash nama filenya gitu. Oke, selanjutnya di bagian email. Dan terakhir password sama dengan bcrypt. Nah bcrypt ini digunakan untuk hashing atau mengamankan password yang dimasukkan. Lalu setelah itu kita save. Kalau sudah, kita return. Responnya sukses ya. Karena saya tidak ingin semua data user ditampilkan, saya akan menambahkan only name, username, email, dan profil. Jadi nanti data yang akan ditampilkan hanya data ini. Selanjutnya, kita buat public function login. Nah di sini kita tidak butuh validasi. Kita langsung saja, if, out. Out ini adalah fungsi untuk autentikasi. Dan attempt ini untuk mengautentikasi request-nya.
Nah, di sini saya akan mengotentikasi email dari request-nya. Di dalam array ini, saya ketik email, jadi ini akan dicek ke database apakah email dari request apakah sesuai dengan email yang sudah diregistrasi ke database. Sekarang, kita ingin memasukkan user ke sebuah variabel. Kita akan membuat token, token sama dengan user, create token, lalu nama dari tokennya API_token. Untuk penamaannya bebas sesuai kemauan kalian. Lalu formatnya plain text token. Return response dengan format JSON. Lalu message-nya user logged in successfully. Setelahnya kita tampilkan data usernya. Oh iya, tadi di bagian register juga kita kasih token ya. Nah, ini dihapus aja ya. Lalu kode HTTP-nya 200. Jadi kalau user berhasil login, responnya begini. Tapi kalau gagal, kita return response JSON, message error. Oh enggak, ini aja deh, invalid credentials. Lalu kita akan bikin satu fungsi lagi, yaitu fungsi lookout. Nah, kita ambil user yang melakukan request, lalu kita ambil current access token dan delete. Lalu kita return response JSON, message-nya user logged out successfully. Nah, sekarang kita integrasikan fungsi-fungsi di controller ini ke root API. Kita buat root pertamanya, kita ingin menggunakan prefix bernama out. Apa itu prefix? Jadi gini, misal di dalam sini saya akan membuat post register, lalu nama controllernya _2 class. Lalu nama fungsinya jangan lupa titik koma ya. Nah, apa maksudnya prefix ini? Jadi semua root yang ada di grup ini akan memiliki /out sebelum slash yang ada di sini. Jadi kalau nanti kita akses, bakalan /out/register, kayak gini nih. Jadi apa fungsinya? Kan bisa langsung /register aja kayak begini. Nah fungsinya itu supaya bisa di grup.
Jadi si root ini defaultnya punya slash out tanpa harus kita cantumkan slash sebelum mereka yang sesudah post ini. Lalu selanjutnya kita buat root untuk logoutnya. Jangan lupa, untuk root logoutnya tambahin middleware. Nama middleware-nya out.2 sanctum. Si middleware ini untuk cek request yang dikirim ke root ini, apakah si usernya sudah login atau belum. Kalau mau logout kita harus login dulu kan, makanya kita tambahin middleware out sanctum ini. Nah, udah semua, kita bakal tes API-nya. Di sini kita bakal menggunakan extension yang bernama Thunder Client. Lalu klik New Request. Terus ini kita jalanin dulu kode PHP Artisan Serve. Lalu si URL-nya ini kita copy dan paste di sini. Kalau Laravel itu, pasti harus dicantumkan /API kalau kita buat API. Lalu sesuaikan dengan root, ini kita tadi /out/register. Lalu pindah ke body. Karena di sini ada masukan image, nah kita ngelakuinnya di forms, lalu di bagian filesnya kita checklist. Lalu di bagian name-nya, misalkan name-nya Hasanuddin, username Hasan, emailnya hasan@example.com, passwordnya Hasan1234. Karena kita tadi pakai confirmed, jadi kita bakal pakai password garis bawah confirmation. Hasan1234. Kita cek dulu ya, nah ini sudah sesuai. Satu lagi, profil ini kan sebuah image, berarti kita masukinnya di sini, di file, lalu profil, button choose file dan pilih gambarnya, lalu send, tunggu sebentar. Oh iya, jangan lupa ini metodenya post. Udah selesai deh. Terus kita cek di database-nya, ini kan kosong ya. Ini kita refresh. Nah ini dia, sekarang udah ada datanya. Nah, buat ngecek apakah si gambarnya udah masuk atau belum, kita ke bagian public, storage, profil. Nah, udah ada nih. Atau bisa juga, kalian copy URL ini. Lalu link ini kita buka. Tambah slash lalu paste yang tadi kita copy, lalu enter. Udah berhasil. Sekarang kita coba login. Nah untuk login tadi kita pakai email sama password aja. Oke kita coba send untuk login. Nah berhasil. Mari kita coba salahin emailnya. Nah gak berhasil, hasilnya invalid credentials. Atau nih, kita coba bikin user baru, tapi pakai email yang sama, kan tadi emailnya kita kasih unik ya, harusnya gak bisa, tapi kita coba. Nah tuh, katanya the username has already been taken, the email has already been taken karena tadi kita tambahin unik di sini. Jadi kalau udah ada yang pakai,
gak bakal bisa dipakai. Kecuali ini diganti jadi Hasanah. Tuh bisa. Sekarang kita coba login ya. Nah udah bisa. Sekarang kita bakal coba logout. Ini kita coba matiin semua. Nah gak bisa nih, root login not defined ini tuh karena tadi kita pakai middleware di root lookout. Middleware out sanctum ini fungsinya buat ngecek kita udah login apa belum. Padahal tadi kan kita udah login, tapi kenapa tidak bisa? Karena sebenarnya tadi kita belum dianggap login. Karena si token ini, jadi token ini dipakai di root lookout, biar kita dianggap udah login. Jadi sekarang gimana dong cara logoutnya? Cara logout di sini, kita simpan di bagian header, authorization. Atau kalau di out kita bisa pakai bearer token ini. Kita paste token kita, lalu send. Nah, sudah berhasil. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial API menggunakan Laravel ini. Kalau ada yang gak dimengerti bisa komen aja ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.